aroma kopi dan kenangan. Pagi itu, hujan rintik-rintik membasahi genteng rumah. Udara lembab menusuk tulang. Di dapur yang sempit tapi hangat, Pak Warto duduk di kursi kayu tuanya. Tangannya gemetar saat menuang air panas ke atas. Bubuk kopi hitam dalam cangkir keramik bercap reta. Aroma pahit, hangat, langsung memenuhi ruangan. Bagi orang lain mungkin itu hanya kopi biasa. Tapi bagi Pak Warto, itu adalah mesin waktu. Sudah 5 tahun sejak Bu Minah, istrinya, meninggal. Tapi tiap pagi, sejak itu, ia tetap menyeduh 2 cangkir kopi. Satu untuknya, satu untuk almarhum istrinya. Ia menaruh cangkir itu di sisi kanan meja, tempat Bu Minah biasa duduk sambil merajut atau membolak-balik majalah resap. Pak Warto tidak menangis. Ia tidak pandai menangis. Tapi diam-diam, setiap pagi, ia bicara pada kursi kosong itu. "Min, semalam mimpi kita panen kopi bareng di kebun. Kau masih cerewet seperti biasa?" Hehehe. Suara tawa kecilnya pecah, tapi cepat hilang ditelan sepi. Di luar, terdengar suara sepeda berhenti. Itu Dito, cucunya, anak dari satu-satunya putrinya yang kini kerja di kota. Dito tinggal bersamanya selama libur sekolah. "Eyang, aromanya enak banget," seru Dito sambil masuk tanpa melepas helm. Pak Warto tersenyum kecil. "Ini kopi Lampung, Eyang tanam sendiri dulu. Mau coba?" Dito duduk, menatap 2 cangkir. "Eyang minum 2, yang satu buat Eyang, yang satu lagi untuk Eyang Putri," jawabnya pelan. Anak itu diam. Ia tahu Eyangnya sedang mengenang, bukan sedang sedih. Ada beda antara luka dan rindu. Yang satu menyakitkan, yang satu menyentuh, hangat walau perih. Hari-hari mereka berjalan pelan. Pagi dengan kopi, siang dengan canda, malam dengan dongeng lama. Tapi pagi hari tetap menjadi ritual sakral. Kopi dan kenangan. Suatu hari, Dito datang membawa ide. "Eyang, gimana kalau kita buka kedai kecil? Kopi kenangan Eyang. Nanti ada cerita Eyang dan Eyang Putri di dindingnya. Jadi orang yang minum kopi juga bisa ingat orang yang mereka sayangi." Pak Warto terdiam lama, menatap cucunya. Matanya berkaca-kaca, tapi senyumnya mereka. "Itu ide bagus, C." Mereka mulai dari meja kecil di depan rumah. Tamu pertama, tetangga sebelah, lalu 2 orang, 3, lama-lama. Banyak yang datang, bukan hanya untuk kopi, tapi untuk duduk, diam, dan mengenang. Ada yang cerita tentang bapaknya, tentang pacarnya yang sudah tiada, tentang anaknya yang merantau dan jarang pulang. Kopi itu menyatukan, tapi kenanganlah yang membuat orang bertahan duduk lebih lama. Kini, setiap pagi, Pak Warto tetap menyeduh 2 cangkir kopi. Tapi kursi kosong itu tidak lagi sunyi. Ia dikelilingi oleh tawa, cerita, bahkan air mata. Dan Pak Warto tahu, Bu Minah pasti tersenyum dari tempatnya yang tenang. Karena aroma kopi menyimpan kenangan yang tak pernah hilang.